Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, coba itu sekarang kalian cek dulu di sekitar kalian ada sampah nggak? Coba dilihat dulu. Ya, kalau ada sampah diambil terus dibuang ke tempat sampah ya. Silakan. Baik, kalau sudah silakan kalian duduk ke tempat masing-masing ya. Silakan Farah memimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah, kita absensi dulu ya. Farah hadir? Hadir. Rara? Hadir. Sekar? Zaki? Iya. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah. Untuk Zaki, tolong bajunya dirapikan dulu ya. Dimasukkan yang rapi, depan belakang. Oke? Ya coba dirapikan dulu. Baik, sebelum mulai pelajaran, gimana kalau kita nyanyi dulu biar semangat? Setuju? Setuju. Baiklah, nyanyi apa ya kira-kira? Baiklah, Ibu kasih contoh dulu ya. Di situ kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 Semangat. Baik anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang memahami isi kandungan surat Al-Falaq ya. Kira-kira di sini ada yang masih ingat apa saja sih isi kandungan dari surat Al-Falaq? Coba sebutkan. Iya, pintar sekali murid-murid Ibu. Jadi, isi kandungan dari surat Al-Falaq itu ada 5. Yang pertama, surat Al-Falaq itu mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan makhluk. Yang kedua, dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Yang ketiga, surat Al-Falaq juga mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Yang keempat, surat Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada. Oleh karena itu, manusia harus berlindung kepada Allah. Dan yang terakhir, surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan.
Hari ini kita belajar mengenai isi kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat urutan yang ke-112 di dalam Al-Quran, termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Mengapa disebut surat Makkiyah? Karena surat ini turun di kota Mekkah. Surat ini diturunkan setelah surat An-Nas. Dalam beberapa hadis, surat ini disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Disebut demikian karena memiliki 3 pokok kandungan, yaitu yang pertama, hukum, seperti ayat perintah, larangan, halal, haram. Yang kedua, janji dan ancaman, seperti ayat yang mengupas tentang surga, neraka, balasan, termasuk kisah orang soleh dan kebahagiaan yang mereka dapatkan dan kisah orang jahat berikut kesengsaraan yang mereka dapatkan. Dan yang ketiga, berita tentang Allah, yaitu semua penjelasan mengenai nama dan sifat Allah. Ada beberapa sebab mengapa surat ini disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Pertama, karena surat ini berbicara tentang keikhlasan. Sebagai konsep ikhlas itu tidak pernah disebutkan. Yang kedua, karena surat ini murni membicarakan tentang keesaan Allah. Dilihat dari sebab-sebab diturunkannya, surat ini menanyakan tentang Allah kepada Rasulullah. Baik anak-anak, kita membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Ibu contohkan dulu, habis itu kalian tirukan. Baik? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulangi bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya kita belajar mengenai terjemahan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, di sini Ibu punya kartu, namanya kartu mufrodat. Ini adalah salah satu cara supaya kalian bisa menghafal dengan cepat arti dari surat-surat pendek. Jadi di sini misalnya ini tulisan kul. Kul itu artinya apa? Ada yang tahu? Tadi kan sudah belajar. Iya, katakanlah. Benar. Kul artinya katakanlah. Kalau ini huwa artinya iya, dia. Huwa artinya dia. Kemudian Allah. Ada yang tahu Allah artinya? Allah. Iya, Allah artinya Allah juga. Ahadun artinya
Iya, Esa. Esa. Ini. Ahadun artinya Esa. Allah artinya iya. Allah tetap artinya Allah. As-Somad artinya ada yang tahu? Iya. Tempat bergantung, benar sekali. Lam artinya iya, benar. Tidak. Lam artinya tidak. Yalid artinya beranak. Walam artinya apa? Tadi lam sudah. Ayo masa nggak ingat? Artinya dan tidak. Yulad diperanakkan. Walam artinya tadi udah, masa lupa? Iya. Dan tidak. Yakun artinya ada yang tahu? Ada. Kalau lahu artinya apa? Iya, baginya, bagi Allah maksudnya. Kalau ini kufuwan artinya apa? Iya, menyamai. Dan yang terakhir, ahadun artinya apa? Iya, seseorang atau sesuatu. Pintar sekali murid-murid ibu ternyata. Baik anak-anak, selanjutnya kita belajar memahami isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Isi kandungan dari surat Al-Ikhlas yang pertama yaitu memurnikan keesaan Allah. Isi kandungan dalam surat ini akan semakin meyakinkan diri seseorang muslim bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, mengesahkan perlindungan kepadanya. Ungkapan Allah As-Somad memberikan pesan yang cukup mendalam bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang dapat memberikan perlindungan secara hakiki. Tidak ada perlindungan di dunia ini kecuali perlindungannya. Hanya Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Karenanya, keyakinan orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah adalah keyakinan yang batil. Ya. Keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah juga termasuk keyakinan yang batil. Keyakinan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat merupakan putri-putri Allah juga merupakan keyakinan yang batil. Yang keempat, surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding atau setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam zatiahnya. Dan yang terakhir, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan pokok-pokok ketauhidan dan fondasi keimanan. Nah, setelah kalian memahami isi kandungan dari surat Al-Ikhlas tadi, coba
Ibu mau tahu apa saja sih contoh penerapan dari surat Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Coba sebutkan 3 aja. 3. Iya, yang pertama rajin beribadah. Yang kedua apa yo? Iya, selalu berdoa dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Yang ketiga, terakhir, ya, tidak menyekutukan Allah. Pinter sekali anak-anak ibu. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih memahami isi materi tentang pertemuan kali ini, silahkan dibuka buku paket halaman 42. Halaman 42 silahkan dibuka dulu. Ya, di situ kan ada tugas latihan ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Dan satu lagi, kalian menghafalkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Minggu depan kita hafalan, kemudian sambil mengoreksi jawaban dari kalian tentang tugas latihan hari ini. Gimana? Mudah kan? Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu, pada intinya, surah Al-Ikhlas ini memiliki makna untuk menjelaskan konsep ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia berbeda dari Tuhan yang disembah oleh agama lain. Ia hanya satu dan tidak memiliki anak atau diperanakkan. Baiklah anak-anak, semoga pelajaran kali ini bermanfaat ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.